bagaimana jalannya sidang tahunan MPR 2025. Menarik untuk kita membahas apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di pidato kenegaraan pertamanya setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan untuk mengulas lebih lanjut lagi, saat ini sudah bergabung bersama saya di studio mini DPR, ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Halo Kang Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sosa. Baik, terima kasih ya telah meluangkan waktunya sambil kita menunggu bagaimana jalannya sidang tahunan MPR nanti. Nah, Kang Ujang, seperti kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang paling ditunggu-tunggu dalam pidato kenegaraan Presiden ini adalah apa saja yang akan disampaikan. Kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan Nasbi kemarin kepada teman-teman media, kurang lebih ini highlightnya terkait dengan laporan kinerja ya, terkait dengan 10 bulan pemerintahan atau 300 hari. Nah, apa saja program-program yang akan disampaikan kira-kira nanti, Kang Ujang? Ya, tentu kalau terkait program yang akan dilakukan nanti, kita tunggu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Apa? Yaitu program-program terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Lalu juga cek kesehatan gratis. Lalu ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan banyak lagi program-program yang telah dieksekusi oleh Bapak Presiden dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Artinya kalau kita ingin membahas terkait dengan apa saja gitu ya tentang proyeksi ke depan, itu kita tunggu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ini kita mohon sabar. Tetapi kalau apa yang sudah dilakukan, tentu kami berkewajiban untuk menjelaskan. Tadi Mbak Sosa paling tidak kita melihat program-program yang luar biasa dari Bapak Presiden. Semua anggaran ya terkait dengan APBN itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi semuanya ya rakyat kita ingin happy, rakyat ingin sejahtera, rakyat ingin betul-betul menjadi prioritas bagi pembangunan dari Bapak Presiden. Kita melihat misalkan soal MBG ya luar biasa bagaimana berapa minggu yang lalu saya ke Kalimantan Selatan itu di daerah satu desa, satu SD, ya, satu lagi SMP. Itu yang wilayah itu miskin ekstrim dan miskin. Dan itu MBG di sana berjalan dari bulan Juni yang lalu. Bagaimana mereka menikmati makanan itu dengan berkualitas dan sehat. Dan alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang katakanlah negatif ya. Semuanya makanannya baik, bagus, menyehatkan. Bahkan yang menurut saya ya yang agak miris ketika ke sana adalah sebenarnya mereka ingin gitu terus masyarakat daerah lainnya ditambah gitu. Artinya MBG itu menyasar di semua masyarakat yang ada di sana. Tetapi kami melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh kami ya pemerintah oleh Bapak Presiden itu adalah bagian investasi jangka panjang bagi bangsa ini. Bahwa anak Indonesia harus sehat, harus kuat, harus terdidik dan intelektualnya juga harus katakanlah cerdas sehingga betul-betul Indonesia mengalami masa-masa kejayaan dan keemasan, yaitu Indonesia Emas 2045. Dan tonggak dasarnya adalah MBG yang direalisasikan oleh Bapak Presiden. Ini adalah program yang tentu mendapatkan sambutan baik ya, bukan hanya dari rakyat Indonesia, tapi juga dari katakan tokoh-tokoh dunia yang banyak memberikan memberikan penghargaan ya, atau katakanlah penghormatan kepada Bapak Presiden terkait dengan program MBG tersebut. Nah lalu juga kita menyaksikan dan kita juga meriset bahwa program-program makan bergizi di banyak negara itu sudah juga terlaksana dengan luar biasa dan sudah mengalami sebuah capaian-capaian luar biasa di banyak negara. Dan itu juga banyak sukses-sukses story ya dari banyak negara terkait dengan makan bergizi gratis tersebut. Nah Indonesia, gagasan besar program prioritas Bapak Presiden ini adalah bagian daripada tadi bukan hanya sekedar kita melihat dananya berapa gitu ya. Tetapi bagaimana ini investasi jangka panjang untuk memastikan tadi bahwa kita negara besar, anaknya harus berkualitas, bangsanya harus unggul, maka pondasinya harus dibangun dengan bahwa anak-anak Indonesia harus sehat. Bahkan kita ingin menyaksikan ke depan itu kita anak-anak Indonesia tumbuh dengan unggul. Mbak Sosa, saya mengalami sebuah pengalaman ya. Saya ini mohon maaf ya, badan kecil gitu Mbak Sosa. Dulu mungkin kurang bergizi gitu. Anak miskin, anak petani di kampung gitu ya, tidak mengalami makan bergizi gratis dari Bapak Presiden. Tetapi alhamdulillah ketika misalkan gizi kami kurang dulu,
tapi kami semangat belajar tinggi. Sehingga kami ya bisa menjadi dosen, sehingga kami bisa ada dalam lingkaran pemerintah untuk bisa membangun bangsa. Nah, apalagi kalau hari ini Bapak Presiden punya program yang luar biasa ya, makan bergizi gratis. Dan itu untuk katakanlah direalisasikan sebagai bagian cita-cita Indonesia Emas tadi, ya bahwa ya ke depan pasti anak-anak Indonesia itu akan tumbuh dengan luar biasa gitu. Ini yang kita cita-citakan, kita idam-idamkan. Mbak Sosa, ketika saya misalkan keliling ke luar negeri gitu ya, bagaimana anak-anak lain di negara lain itu begitu semangat, begitu smart gitu. Mengapa kita tidak? Kenapa anak Indonesia kita tidak mampu, tidak berani, dan anak Indonesia mampu dan berani? Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden, memastikan jangka panjang pembangunan itu dengan dilakukan dengan makan bergizi gratis, sehingga anak tumbuh sehat, kuat, dan cerdas begitu. Ya, karena ini menjadi kunci juga untuk mencapai target Indonesia Emas. Sumber daya manusianya, anak-anaknya menjadi pokok perhatian dari Bapak Presiden ya. Nah, tapi saya juga mengingat Presiden Prabowo juga sepertinya memiliki perhatian khusus tentang kesehatan. Kita tahu ada program cek kesehatan gratis pemirsa, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga menyasar kepada anak-anak, dan beberapa waktu lalu ini juga diluncurkan di sekolah-sekolah ya. Nah, terkait dengan program cek kesehatan gratis ini, bagaimana realisasi capaiannya di lapangan sebenarnya? Ya, alhamdulillah Mbak Sosa ya. Kami selalu berkeliling, memantau, mengawasi, dan mengkomunikasikan ke publik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, oleh Bapak Presiden, khususnya oleh Kementerian Kesehatan gitu. Nah, ketika kita pantau, kita terus masuk ke puskesmas gitu ya, maka yang terjadi adalah sebuah capaian yang luar biasa. Sekarang sudah hampir ya sekitar 18 juta lebih ya penerima manfaat cek kesehatan gratis itu, bahkan sudah menyasar ke sekolah-sekolah. Kemarin kami bersama Ibu Wamen ya, Ibu Isyana Bagus Oka itu ke salah satu sekolah atau pesantren di Bandung, di kota Bandung, di MTS 12 Persis di Bandung. Itu cek kesehatan gratis bagi anak-anak sekolah. Luar biasa, sambutannya luar biasa, mereka juga senang, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Dan ini juga disambut oleh banyak kalangan. Jadi tadi bukan hanya anak sekolah itu diberi makan bergizi gratis, betul, tapi kesehatannya juga diperhatikan. Jadi dideteksi secara dini agar memang akan kelihatan tuh apakah punya penyakit atau tidak. Ini betul-betul apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, program prioritas itu adalah program yang komprehensif bagi khususnya ya anak-anak Indonesia. Nah, tadi bahwa cek kesehatan gratis ini adalah program yang terbesar dalam sejarah kesehatan Indonesia. Dan kami yakin ini terus bergulir, terus berjalan ya, terus insya Allah mudah-mudahan bisa dinikmati ya oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak-anak didik di sekolah-sekolah. Ini juga tadi bahwa kalau program pemerintah, program Bapak Presiden itu bisa dinikmati oleh publik, artinya memang program ini program yang bermanfaat. Program yang memang tadi menjadi sesuatu yang baik ya bagi bangsa ini untuk betul-betul anak-anak Indonesia termasuk rakyat Indonesia itu sehat. Betul. Karena sehat itu adalah apa ya, kunci utama dalam kehidupan, Mbak Sosa. Kalau kita tidak sehat nih, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Betul. Mbak Sosa tidak akan ke sini, saya juga tidak akan bisa hadir di sini gitu ya. Para anggota dewan juga tidak akan bisa sidang gitu. Betul, kalau tidak sehat. Oleh karena itu, sehat ini menjadi kunci penting dalam konteks kita menjalankan kehidupan. Jadi kalau sehatnya itu kita jaga, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis, termasuk adik-adik di sekolah. Lalu tadi makan bergizinya juga kita realisasikan, kita laksanakan. Maka itu saja sudah menjadi dua program yang luar biasa dari Pak Presiden begitu. Ya, komprehensif sekali memang, dari gizi diperhatikan, kesehatan juga dipantau, bahkan diberikan atensi khusus jika ada hasilnya yang sepertinya membutuhkan koreksi. Ini tenaga kesehatan dari puskesmas di tingkat daerah juga sudah langsung memberikan atensi. Nah, tetapi menarik juga kalau kita lihat bagaimana Presiden Prabowo ini, pemirsa, juga memiliki atensi terhadap bagaimana pendidikan untuk anak-anak, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin ya, Kang Ujang. Kita ingat waktu itu sudah dilakukan launching secara serentak untuk sekolah rakyat. Nah, menarik terkait dengan sekolah rakyat, ini program yang sangat baru dan patut untuk kita apresiasi juga, agar semua orang memiliki hak pendidikan yang sama. Pertanyaan saya, Kang Ujang, ini kan merata ya,
di 38 provinsi ya targetnya. Nah, realisasi sampai dengan saat ini bagaimana sekolah rakyat ini berjalan? Apakah sudah ada pembukaan sekolah rakyat yang baru lagi atau seperti apa? Ya, alhamdulillah Mbak Sosa ya. Sekolah rakyat ini kan diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden ya. Awalnya 5 gitu ya, tapi sekarang sudah 100. Bahkan daerah-daerah ini sekarang sudah mengajukan ingin daerahnya itu ada sekolah rakyatnya. Nah ini penting ya, bagaimana agar memang keadilan pemerataan pendidikan itu terjadi. Jadi yang menjadi titik fokus dari Bapak Presiden adalah anak-anak yang miskin dan miskin ekstrim. Jadi anak-anak miskin yang miskin ekstrim itu betul-betul diperhatikan agar memang nanti ke depan tidak ada lagi keluarga-keluarga yang miskin, Mbak. Tidak ada keluarga-keluarga yang tadi tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah, ke depan itu dengan pendidikan yang tadi yang berkeadilan, berkualitas, diharapkan bahwa nanti ada perubahan-perubahan baik sosial ekonomi dari keluarga-keluarga yang adik-adiknya ya anak-anaknya di sekolah rakyat tersebut. Bagaimana sekolah itu, Mbak, 24 jam berasrama ya gitu ya. Semuanya komputernya masing-masing, tempat tidurnya juga masing-masing, lalu juga selimut juga masing-masing, baju juga dikasih, ya seragam semua dikasih. Nah artinya Pak Presiden negara menjamin bahwa anak-anak miskin, termasuk miskin ekstrim, punya kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, untuk bisa menjadi anak-anak yang unggul, untuk bisa menjadi anak-anak yang memang bisa dibanggakan, bukan hanya oleh keluarganya, tapi ke depan oleh bangsa dan negara. Nah, yang lalu-lalu kita belajar, saya, Mbak Sosa, tadi saya dilahirkan dari keluarga yang miskin, petani, akses ke dunia pendidikan itu sulit, susah. Dan biasanya kalau orang miskin, nanti anaknya miskin lagi. Nah, di masa Bapak Presiden ini, kita tidak ingin nih keluarga miskin tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan hidup. Nah, ke depan itu harapannya dengan anak-anaknya sekolah ya, di sekolah rakyat ya dari SD, SMP, SMA diasramakan itu betul-betul merubah masa depan, merubah nasibnya, merubah nasib dirinya sebagai anak ya, lalu merubah keluarganya. Betul. Dan nanti keluarganya Mbak Sosa, nanti rumahnya akan direnovasi, nanti juga keluarga akan dididik usaha, bisnis, pelatihan, sehingga betul-betul nanti yang tadi dari keluarga miskin SM ini betul-betul berubah. Betul. Sehingga nanti tidak ada lagi tuh anak miskin yang tadi tidak memiliki masa depan. Nah kita harapkan anak-anak miskin itu betul-betul memiliki masa depan, punya visi, punya misi dan punya keinginan tadi berkontribusi untuk memajukan bangsanya. Nah kalau tidak sekarang kapan lagi, Mbak? Betul sekali. Ini Pak Presiden memastikan bahwa ini terus berjalan. Tadi bagaimana kepala daerah berebut, mengajukan yang mengusulkan wilayahnya, daerahnya untuk dijadikan sekolah rakyat. Ini terus berkembang, nanti mungkin update-nya ke depan akan kami sampaikan begitu. Baik, kita akan kawal sama-sama ya bagaimana realisasi dari program-program yang dihadirkan untuk menyasar kepentingan-kepentingan rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Namun sepertinya kalau kita lihat jam nih Kang Ujang, sesaat lagi kita akan segera menyimak langsung bagaimana jalannya sidang tahunan MPR dan juga bagaimana pidato kenegaraan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu kita akan langsung saja standby untuk menyimak dan saya kembalikan lagi kepada rekan saya di Studio Semesta, Rolando Sambuaga. Baik, terima kasih rekan Zosa Hutapea.